Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Guru Ayu Sukma. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Adapun yang kita pelajari hari ini mengenai subtema 2, hewan sahabatku. Mari kita belajar pembelajaran pertama. Nah, perhatikan gambar ya, Nak. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Manfaat hewan bagi kehidupan. 1. Sebagai bahan pangan. Beberapa jenis hewan biasanya dijadikan sebagai sumber makanan. 2. Sebagai bahan sandang. Bahan pakaian, selimut, dan bahan kerajinan. Ketiga, sebagai bahan obat-obatan. 4. Untuk diambil tenaganya. 5. Sebagai hewan peliharaan dan lain-lain. Nah, anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Salah satu negara yang menganggap hewan sebagai simbol negaranya adalah negara Thailand. Di Thailand, gajah putih dianggap hewan suci. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan dengan daratannya, atau disebut juga negara maritim. Karena luas lautannya lebih luas, maka potensi perikanan di Indonesia juga sangatlah banyak. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna banyak dicari oleh negara-negara lain untuk dikonsumsi. Tahukah kalian, burung yang hidup di negara tetangga kita? Salah satunya adalah burung takurdahan. Burung takurdahan sangat dilindungi di Malaysia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan. Adapun 3 cara perkembangbiakan hewan adalah 1. Dengan ovipar, 2. Dengan vivipar, 3. Dengan ovovivipar. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar menurut Wikipedia adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya ciri telurnya dierami sampai menetas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Ada beberapa jenis hewan yang tidak perlu mengerami telurnya, seperti ikan, katak, laba-laba, dan lainnya. Ciri-ciri secara umum, hewan ovipar tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Kalian bisa lihat contoh di gambar. Ada ayam, kemudian beberapa jenis unggas, ada ular, kura-kura, kemudian katak, kupu-kupu, beberapa jenis serangga, dan cicak. Berikutnya adalah dengan cara vivipar. Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada hewan mamalia atau menyusui. Ciri-ciri hewan vivipar secara umum yaitu memiliki puting susu, memiliki daun telinga, memiliki penutup tubuh seperti rambut, dan hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Tahukah kalian, paus dan lumba-lumba juga termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Cara perkembangbiakan hewan yang terakhir adalah dengan cara ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan
yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovovivipar. Ciri khas binatang ovovivipar yaitu pada embrionya, yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Kemudian, setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Contohnya, ikan hiu, kadal, ikan pari, dan ular boa. Berikutnya, mari kita belajar mengenai potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Yang pertama kita bahas adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya adalah negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan terbesar kedua di Asia Tenggara, yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti buah nanas dan serat abaka yang berasal dari pohon pisang abaka. Berikutnya adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi negara. Kita lihat pada gambar, salah satunya adalah pertambangan batu bara, kemudian perkebunan kelapa sawit, dan yang paling penting adalah di sektor pariwisata. Berikutnya adalah negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja sebagian besar adalah sebagai petani. Laos. Negara Laos adalah negara yang bertetangga dengan negara Kamboja. Negara ini pun dilalui oleh Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong. Sebagian besar penduduknya sebagai petani. Di negara Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Selain itu, sektor pariwisata juga sangat mendukung. Negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama pertanian di sana. Selain itu, batu giok khas Myanmar atau giok Burma juga dihasilkan di negara tersebut. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangatlah strategis, sehingga Singapura menjadi negara transit paling ramai di Asia Tenggara. Kita lihat, Singapura memiliki industri kelautan yang cukup besar dan sektor pariwisatanya juga sangat mendukung. Negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai negara lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini.
Tapi selain itu, sektor pariwisata juga sangat mendukung potensi ekonomi negara Thailand. Contohnya adalah Pantai Phuket. Negara terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian, salah satunya adalah sektor pariwisata. Nah, demikianlah penjelasan dari Bu Guru Ayu. Semoga dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak.